Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman semuanya. Kita berjumpa lagi pada video pembelajaran Sobat Mabar. Kali ini kita akan belajar tentang metode grafik untuk menentukan himpunan penyelesaian dari SPLDV. Indikator pencapaian kompetensi atau kompetensi dasarnya adalah menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. KD pengetahuan ini dibarengi dengan KD keterampilan 4.5, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Dari KD tersebut, pada video pembelajaran kali ini, indikator pencapaian yang akan kita capai yaitu menentukan himpunan penyelesaian dari SPLDV dengan menggunakan metode grafik. Kemudian yang kedua, memeriksa sebuah SPLDV memiliki satu solusi, banyak solusi, atau tidak memiliki solusi. Mari kita ingat, apa yang dimaksud dengan solusi dari SPLDV? Solusi dari SPLDV adalah titik potong dari kedua garis atau titik yang memenuhi kedua persamaan linear dua variabel. Jadi sekali lagi bahwa solusi dari SPLDV adalah titik potong. Titik potong ya di sini titik potong dari kedua garis tersebut. Atau satu titik yang memenuhi kedua persamaan linearnya. Yang dimaksud sebagai solusi dari SPLDV. Kita lihat di grafik ini. Ya, kita lihat di grafik ini. Pada grafik di samping ini, siapakah solusi dari SPLDV-nya? Nah, kembali ke pengertian awal tadi bahwa solusi dari SPLDV adalah titik potong dari kedua garis atau titik yang memenuhi kedua persamaan linear dua variabel tersebut. Maka di sini terlihat solusi dari SPLDV tersebut adalah titik yang B. Ya, karena titik B ini adalah titik potong dari kedua garis atau dari kedua PLDV. Jadi ini adalah titik B. Jadi ya teman-teman, kita lanjut. Di halaman rumah Pak Adi terdapat sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan keliling 8 meter. Selisih ukuran panjang dan lebarnya adalah 2 meter. Dengan menggunakan metode grafik, tentukan luas taman yang dimiliki Pak Adi. Pertama yang harus kita lakukan adalah apa saja informasi penting yang ada di masalah tadi. Yang pertama, taman berbentuk persegi panjang. Yang kedua, keliling taman yaitu 8 meter. Tentunya yang ketiga adalah selisih ukuran panjang dan lebarnya adalah 2 meter. Nah, dari informasi penting tersebut, kita bisa membuat model matematikanya atau membuat persamaan matematikanya. Dari mana? Nah, di sini kan kita tahu bahwa persegi panjang ya, bentuknya persegi panjang di sini. Lalu di sini bilang kelilingnya 8 meter. Padahal kita tahu berarti kelilingnya itu sama dengan 8 meter. Padahal kita tahu yang namanya rumus keliling persegi panjang itu adalah 2P ditambah 2L kan gitu. Maka dari situ kita peroleh persamaan yang pertama adalah misalnya P-nya kita misalkan sebagai X saja, kemudian lebarnya kita misalkan sebagai Y. Maka kita peroleh persamaannya adalah 2X ditambah 2Y sama dengan 8. Ini yang pertama, dari yang kelilingnya. Dari informasi ketiga, selisih panjang dan lebarnya 2 meter. Panjang tadi kan dimisalkan X, lebar dimisalkan Y. Berarti X dikurangi Y itu sama dengan 2. Nah, inilah bentuk matematikanya atau ini SPLDV-nya. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman? Kita lanjutkan. Lengkapi tabel berikut untuk menggambar grafik persamaan 2X plus 2Y sama dengan 8. Tadi kan persamaan yang pertama kan 2X plus 2Y sama dengan 8 ya. Oke, ketika X-nya 0, berapa nilai Y-nya? Kita tinggal masukkan ke sini teman-teman. 2X ditambah 2Y sama dengan 8. 2, X-nya kita ganti dengan 0, ditambah 2 dikalikan Y sama dengan 8. 2 kali 0 kan tentunya 0 ya teman-teman. Ditambah 2Y sama dengan 8.
Maka dari sini kita peroleh nilai Y-nya sama dengan 8/2, sehingga didapat Y-nya sama dengan 4. Maka ketika X-nya 0, Y-nya adalah 4, sehingga kita peroleh titiknya adalah 0,4, kan gitu. Kemudian yang kedua, ketika di sini Y-nya yang 0, berarti 2X ditambah 2Y sama dengan 8, maka 2X ditambah 2, Y-nya kita ganti dengan 0 ya teman-teman, sama dengan 8. Maka 2X ditambah 2 dikali 0 itu adalah 0 ya, sama dengan 8. Maka 2X sama dengan 8, sehingga X-nya sama dengan 8/2. Ini sama dengan 4 juga. Maka ketika nilai Y-nya 0, nilai X-nya juga 4. Sehingga kita peroleh titik 4,0. Kan gitu. Oke. Dengan cara yang sama, kita melengkapi tabel berikut. Kita menentukan titik-titiknya untuk persamaan X min Y sama dengan 2. Ketika X-nya sama dengan 0, maka berlaku X min Y sama dengan 2. X-nya kita ganti dengan 0, min Y sama dengan 2. Min Y sama dengan 2, berarti nilai Y-nya sama dengan negatif 2, kan gitu, dibalik ya. Sehingga ketika X-nya 0, Y-nya ketemu negatif 2, sehingga kita peroleh titiknya adalah 0,-2. Selanjutnya ketika Y-nya 0, berarti X min Y sama dengan 2, berarti X min Y-nya kita ganti dengan 0 sama dengan 2, maka kita peroleh X sama dengan 2. Maka ketika Y-nya 0, X-nya 2, maka diperoleh titik 2,0. Nah, selanjutnya bagaimana teman-teman? Ya seperti saat menggambar grafik di materi fungsi kemarin, tentu setelah kita peroleh titik-titik ini, kita sajikan titik-titik ini dalam apa? Bidang koordinat, kan gitu. Nah, tadi untuk persamaan 2Y plus 2Y, pasangan titiknya siapa saja tadi? Yaitu ada 4,0 dan 0,4, betul nggak tadi? Ya, 0,4, 4,0 sama aja ya. Nah, di mana letak 0,4 dan 4,0? 4,0, 4,0 berarti kan di sini 1, 2, 3, 4 di sini. Titik di sini adalah 4,0. Kemudian yang satunya 0,4, 1, 2, 3, 4 berarti di sini. Di sini adalah 0,4. Sehingga kemudian apa? Dua titik ini dihubungkan oleh suatu garis. Nah, inilah untuk grafik yang apa? Yang 2X plus 2Y sama dengan 8. Kan gitu. Kemudian yang kedua, untuk X min Y sama dengan 2 tadi diperoleh titik berapa tadi? Diperoleh titik ketika X-nya 0, tadi Y-nya min 2 ya. Dan ketika X-nya 2, Y-nya di sini 0, gitu kan tadi. Nah, ini kita hubungkan juga. 0,-2 di mana teman-teman? 0,-2 berarti nilai Y-nya min 2, berarti di sini ya. Ini berarti 0,-2. Kemudian yang satunya 2,0, 2,0 itu di sini. Ini 2,0. Nah, lalu kedua titik ini juga dihubungkan suatu garis. Nah, dia ketemu di mana teman-teman? Dia ketemu di sini. Nah, inilah yang dinamakan solusi dari SPLDV. Titik berapa ini solusinya? Di sini titik 3,1. Artinya, jadi himpunan penyelesaian atau solusi dari SPLDV tersebut adalah 3,1. Kita kembalikan ke konteks awal tadi ya teman-teman. Tadi kan X-nya itu kan simbol untuk panjangnya. Kemudian yang Y tadi adalah simbol untuk yang lebar. Padahal di sini X diketahui berapa? 3. Lebarnya berarti diketahui berapa itu? 1. Kan gitu. Kita kembalikan ke konteks awal tadi. Soal tadi yang ditanyakan apa adalah luas persegi panjang, ya kan? Luas persegi panjang itu kan P dikalikan L. Di sini P-nya sudah tahu yaitu 3, L-nya adalah 1, sehingga luasnya adalah 3 cm persegi. Inilah jawabannya. Seperti itu ya teman-teman. Bisa dipahami sampai sini? Ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar. Kita lanjut untuk aktivitas 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3X min Y sama dengan min 6 dan X plus 2Y sama dengan 5. Nah, ini sama.
Seperti tadi, hanya bedanya di aktivitas satu tadi ada sebuah masalah dalam konteks sehari-hari, kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan di aktivitas kedua ini kita langsung ditemukan atau disajikan dalam bentuk SQL DB-nya seperti ini. Nah, langkahnya sama seperti tadi ya teman-teman. Kita cari dulu titik-titiknya yang melewati garis itu untuk kita gambar di grafik nanti. Yang pertama, lengkapi tabel berikut untuk menggambar grafik 3x min y sama dengan min 6. Nah, ketika x-nya 0, maka 3x min y sama dengan min 6. Ketika x-nya 0, maka ini diganti dengan 0. Min y sama dengan min 6. Maka 3 kali 0, 0 ya. Min y sama dengan min 6. Maka diperoleh y-nya sama dengan 6. Artinya di sini nilai y-nya 6. Artinya kita dapat titiknya adalah 0,6. Lalu bagaimana untuk yang y-nya sama dengan 0? Berarti 3x min y sama dengan min 6. Maka diperoleh 3x min 0 sama dengan min 6. Kita peroleh 3x sama dengan min 6. Maka nilai x-nya kita peroleh min 6 dibagi 3 sama dengan min 2. Sehingga ketika y-nya 0, nilai x-nya adalah min 2. Maka kita peroleh titiknya adalah min 2,0. Yang kedua adalah yang persamaan x plus 2y sama dengan 5. Bagaimana ketika x-nya 1? Nah, di sini kok dari tadi 0, 0 semua. Kok sekarang 1? Nah, di sini saya akan menekankan bahwa pemilihan titik untuk x dan y ini sebenarnya bebas ya, teman-teman. Sekali lagi, pemilihan titik untuk x dan y ini bebas. Sekali lagi, pemilihan x dan y titiknya ini bebas. Kita boleh mengambil 0, 1, 2, 3, 4, bahkan 100 pun kita boleh mengambil. Hanya saja pertimbangannya adalah kita memilih titik itu yang mudah untuk dihitung. Ya, sekali lagi kita memilih titik yang mudah untuk dihitung. Guys, di sini saya memilih seangka 1 supaya mudah untuk menghitung. Ya, coba kita buktikan. Ketika x plus 2y sama dengan 5, ketika x-nya kita ganti 1 plus 2y sama dengan 5, maka tentu bentuknya menjadi 2y sama dengan 5, 1 pindah ke sana menjadi min 1 kan gitu. Sehingga diperoleh 2y sama dengan 4, kemudian berarti y-nya sama dengan 4 per 2, yaitu 2. Coba bandingkan jika tadi x-nya saya akan, misal x-nya saya ambil yang 0 seperti atas tadi. Maka menjadi x plus 2y sama dengan 5. X-nya saya ganti 0 plus 2y sama dengan 5. Maka menjadi 2y sama dengan 5. Maka y-nya didapat 5 per 2 atau sama dengan 2,5. Nah, di sini sebenarnya mudah dalam perhitungan ya, teman-teman. Tetapi apa resikonya? Kita kesulitan menentukan titik 2,5 di bidang koordinat. Beda dengan yang ini, ketika x-nya 1 kan didapat y-nya sama dengan 2. Sehingga kita peroleh titik 1,2. Tentu dengan sangat mudah kita menentukan titik 1,2 itu di mana. Ya kan? Sedangkan tadi ketika x-nya 0, maka diperoleh titiknya adalah berapa? 0,2,5 kan? Nah, ini tentu akan kesulitan dalam menggambar di bidang koordinatnya, kan gitu. Nah, jadi sekali lagi, dalam pemilihan titik-titik itu bebas. Pertimbangannya yang jadi pertimbangan adalah yang penting membuat perhitungan itu menjadi mudah dan kita mudah dalam menyelesaikannya. Gitu ya. Selanjutnya ketika y-nya sama dengan 0. Ketika y-nya sama dengan 0 maka menjadi x ditambah 2y sama dengan 5. Maka menjadi x ditambah 2 dikalikan 0 sama dengan 5. Maka menjadi x, ini 0 ya, sama dengan 5. Maka ketika y-nya 0, x-nya 5. Sehingga kita peroleh pasangan titiknya adalah 5,0. Ya teman-teman. Oke, sehingga kita peroleh pasangan titik 0,6 dan min 2,0. Yang satunya 1,2 dan 5,0. Jadi berapa yang 3x min y tadi? 3x min y tadi 0,6 dan min 2,0 ya. 0,6 dan min 2,0. Ini kan ya. Nah ini 0,6 di mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini ya. Di sini titik 0,6. Yang satunya min 2,0 berarti di sini. Ini min 2,0. Selanjutnya, nah kita hubungkan garisnya seperti ini.
Untuk yang X plus 2Y sama dengan 5, tadi Y-nya kita peroleh pasangan titiknya adalah 1,2 ya, dan 5,0 tadi, ya enggak? Nah, 1,2 di mana? 1,2, X-nya 1, Y-nya 2, berarti di sini. Nah, ini 1,2, X-nya 1, Y-nya 2. Selanjutnya, 5,0, berarti Y-nya 0, X-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5, berarti di sini. Ini adalah 5,0. Oke, kemudian kita hubungkan garis. Nah, ternyata dia berpotongan di sini. Ya kan? Nah, inilah yang disebut sebagai solusi dari SPLDV siapa? 3X min Y min 6 sama X plus 2Y sama dengan 5. Sama dengan min 6. Nah, ini solusinya. Berapa titiknya ini? X-nya min 1, Y-nya berapa ini? 3. Sehingga solusi atau HP dari SPLDV tersebut adalah min 1,3. Seperti ini teman-teman dalam menentukan himpunan penyelesaian atau solusi dari suatu SPLDV. Bisa dipahami ya teman-teman? Baik, kesimpulannya, langkah-langkah menentukan solusi SPLDV dengan menggunakan metode grafik tadi berarti yang pertama adalah kita menentukan minimal 2 titik yang memenuhi masing-masing persamaan garis. Jadi kita menentukan minimal 2 titik untuk masing-masing persamaan garis. Dan 2 titik minimal ini sekali lagi bebas ya, bebas. Kita boleh ambil X-nya berapa, Y-nya berapa, X-nya berapa, Y-nya berapa, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah menggambar kedua persamaan garis tersebut pada bidang kartesius. Ya, menggambar kedua persamaan garis tersebut pada bidang kartesius. Dan yang ketiga adalah menentukan titik potong dari kedua garis. Ya. Nah, dan titik potongnya ini itu yang disebut sebagai penyelesaiannya dari SPLDV atau solusi dari SPLDV titik potongnya itu. Nah, itu teman-teman untuk materi menentukan solusi atau himpunan penyelesaian dari SPLDV menggunakan metode grafik. Tentunya jika ada pertanyaan bisa sampaikan melalui kolom komentar ya teman-teman, atau bisa bertanya langsung melalui WhatsApp dengan nomor berikut ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk teman-teman, bisa menjadi pendamping belajar di rumah teman-teman. Selamat belajar. Kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Salam dari kami Sobat Mabar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.